الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, sekarang berarti udah pertemuan keempat ya. Iya, Ustaz. Berarti nanti di pekan-pekan ini, pekan besok ya, makanya setelah ini, silakan nanti hubungin Ustazah Masya ya. Mungkin nanti saya Iya, kasih kasih linknya buat eh, nge-zoom ujian ujian public speaking materi-materi yang sudah dipelajari dengan Ustazah Masya gitu ya. Gitu. iya baik. Masa izin masuk ke Zoom pakai share ini, share screen. Pertemuan pertama kita bahas Hames Ustaz. yang kedua, Lain, lain, tiga, ikhfa syafawi. bahasa Paris. Sekarang berarti keempat ya. Sekarang Iya, kita akan bahas aduh, takrir. 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 Ya. Takrir adalah salah satu sifat huruf ya sebagai sifat huruf salah satu sifat huruf yang artinya mengulang yang artinya mengulang. Maksudnya adalah mengulang getaran ya. Maksudnya mengulang getaran. Jadi tadi tadi pengertiannya cukup sampai mengulang gitu. Jadi takrir adalah salah satu sifat huruf yang artinya mengulang. Lalu ada penjelasan lagi ya. Maksudnya adalah mengulang getaran. Ya. Maksudnya adalah mengulang getaran. Mengulang getaran. Kita mengulang getaran. Hurufnya ada satu, yaitu hurufnya satu, yaitu ro. Ya. Jadi ro itu cara mengucapnya dengan takrir, mengulang ya. Ro, ro ya. Au, oh,
or, ir, ur, ro, ri, ru, begitu ya. Baik, silakan diulangi dengan public speaking-nya ya. Bersama dengan awalannya salam seperti itu Ustaz. Boleh dengan salam, salam sampai menyapa ya, menyapa, lalu ya basa-basi gitu ya, basa-basi dan gitu. Lalu ke materinya. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga senantiasa selalu diberkahi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk Amin. hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita tentang takrir. Takrir, ada hamesnya kan? Kan kita udah belajar hames. Takrir. K. Ya. Ya, saya ulang. Untuk hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita tentang takrir. Takrir adalah salah satu sifat huruf yang artinya mengulang. Maksudnya mengulang getaran. Untuk huruf takrir yaitu ro. Misalkan pada contoh ro, ri, ru, atau aur, ir, ur. Kita kan belum belajar, udah pernah belajar tarkik belum? Tafkhim Belum. tarkik belum ya? Nah tadi ketika nanti sih sekarang sekedar spill aja spill. Ketika ir berarti itu kan tipis ir, Ir. Oh ir. iya, iya. Yang tebal itu aur dan ur, sedangkan ir tipis ya. Kita Iya, sih belum masuk ke materi tapi sekedarin aja. iya, Ketika Ustaz. mencontohkan berarti nanti dipraktekkan itunya tebal atau tipisnya ya. Iya, Ustaz. Sampai sini Saya ada ulang. mau diulang silakan diulang. Ya, Untuk untuk huruf takrir ada satu Bukan huruf yaitu takrir gini. Untuk eh, huruf yang mempunyai sifat takrir gitu. untuk untuk huruf yang mempunyai sifat takrir yaitu ro. Yaitu huruf ro. Itu huruf ro. Misalkan pada kata misalkan ro, ri, ru, atau aur, ir, dan ur. Ada yang mau ditanyakan atau mau Eh, didiskusikan? saya mau tanya Ustadz, Ya, tapi untuk materi yang kemarin, ikhfa syafawi apa ya Ustadz? Ikhfa Syafawi ya. Ikhfa Ya. Syafawi. Ih, Ada hamzahnya, ada ini ya. Kayak itu oh ya, belakangnya hamzah ya. Ikhfa Syafawi. ikhfa syafawi. Ya, Kemarin kan untuk cara baca itu ada dua Ustadz, ya. itbaq sama furjah. Hurujah. Itu eh, kapan kita harus membaca itbaq atau furjah? Atau memang itu bisa dipakai semuanya Ustadz? Ya, Seperti itu. jadi harus konsisten ketika satu kalimat dibaca furjah, maka yang lainnya dibaca furjah juga. Sebenarnya nggak ada ketentuan sih, karena dua-duanya benar. Dua-duanya itu benar. Mau mau ketika di ayat yang ini ada ketika ketemu ikhfa syafawi kita bacanya furjah, lalu ketika di Iya. ayat lain ada ikhfa syafawi kita baca iltibaq. Itu boleh-boleh saja itu. Dua-duanya benar. Yang pasti harus Oke, harus benar ketika iltibaq berarti menempel ya, iya menempel. menempel. Kedua bibir, bibir atas dan bibir bawah menempel. Sedangkan ketika furja berarti itu ada jarak, Iya, tidak menempel, ya samar. samar ya, Oh, tidak seperti itu. Ya begitu. Jadi iya. boleh dipakai berbarengan boleh ya. Yang penting harus ini sesuai dengan eh, misalnya itlak ya betul harus menempel gitu. Tapi kalau furja berarti ada jaraknya gitu. Gitu. Jadi tidak ada Nggak paham ada, yang harus pakai furjah seperti itu nggak ada ya Ustadz ya. nggak ada. Jadi Itu kan caranya yang aja, penting cara membacanya. Ya, yang penting konsisten itu ya Ustadz ya. ya harus tepat gitu ya. Tepat. Bukan berarti harus
tadi kan saya bilang di ayat ini ada ikhlas apa kita baca furjah boleh. Nah itu di ayat lainnya kita baca. Nah biasa pun ketika praktek dengan Ustaz dan Mas Tia gitu, ketika lagi kan kita ada baca Quran juga nanti ya. Selain materi kita Iya, ada tilawah. Dan iya. nanti ketika tilawah itu silakan pakai furjah, pakai ketika ada ikhlas syafawi gitu ya, pakai itbaq gitu, begitu. Oh, Ya, iya, Ustaz. Iya. itu Oke, saja. cukup, Ustaz. Oh Iya. ya baik, baik, alhamdulillah kita cukupkan sekian pembahasan materi pada malam ini. Kita baca hamdalah, Alhamdulillah. alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita foto dulu ya. Ya, satu, Baik. dua, tiga. Tahan dulu. Ya, oke. Mungkin ya, saya tutup ya. Iya, Ustaz. Selalu nanti saya berikan informasi kapan ujiannya gitu. Yang pasti pekan kalau udah 4 kali tuh pokoknya selanjutnya sebelum pertemuan ada ujian dulu gitu. Bersama Ustaz Iya, dan Mas iya, Tia Ustaz. ya. Gitu. Baik, Ustaz. Ya demikian. Iya, Ustaz. Ya.